Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan beserta dengan kita. Firman Kehidupan Rabu 16 Maret 2022. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Mengapa dan kenapa segala yang bernapas memuji Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyian dapat merupakan salah satu ungkapan perasaan, isi hati, jiwa yang terucap melalui nyanyian yang dinyanyikan dengan mulut dan juga dengan alat-alat musik. Karena banyak hal yang tidak dapat diucapkan dengan perkataan, tetapi dapat dinyanyikan melalui lagu dan pujian. Hal itulah yang kita lihat dalam Mazmur ini. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Betapa pentingnya memuji Tuhan. Ada alasan manusia memuji Tuhan adalah karena kekudusan, keperkasaan dan kebesarannya, sebagaimana dalam nats yang kita lihat ayat 1 dan 2. Allah tidak terbatas kepada ruang dan dimensi, tidak terbatas pada waktu, tetapi Dia hadir di mana-mana, melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dia adalah Allah di atas segala Allah, Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Karena itu saudara-saudara, gereja HKBP dan juga termasuk gereja Menteng ini selalu disebut gereja yang bernyanyi. Melalui nyanyianlah pujian kepada Tuhan yang disembahnya. Nyanyian pemujian itu merupakan salah satu bentuk pengakuan iman, respon yang positif, pengenalan akan kasih orang yang percaya kepada Allah. Kita mengenal Allah sebagai Allah yang maha hadir, omnipresent, Allah yang maha kuasa, omnipotent, dan Allah yang maha tahu, yaitu omniscience. Itu berarti di sepanjang sejarah kehidupan manusia, Allah hadir dalam perjalanan kehidupan. Allah menyatakan kekuasaannya, Allah menyatakan kehadirannya di dalam semua apa yang kita lihat dalam kehidupan kita ini. Oleh ketiga hal inilah semuanya yang bernapas memuji dan memuliakan Allah. Mengapa disimpulkan supaya semua orang yang bernapas memuji dan memuliakan Allah? Saudara-saudara, yang pertama dikatakan diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya itu berarti pujilah Tuhan. Perkataan ini hanya disampaikan kepada Tuhan atas pekerjaannya yang ajaib. Allah adalah pencipta dan pemilik segala ciptaannya itu. Maka melalui ciptaannya itu Dia menyatakan dirinya kepada dunia. Itu yang pertama kita lihat. Melalui ciptaan itu kita tahu akan keberadaan Allah. Yang kedua, dalam setiap ayat yang kita lihat dalam Mazmur 150 ini disertai dengan kata apa? Pujilah. Itu berarti tidak ada alasan kita tidak memuji. Karena apa? Kata pujilah merupakan seruan atau perintah untuk mengakui dan menyaksikan Tuhan. Pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak sama dengan pujian yang kita sampaikan kepada manusia. Tetapi pujian itu benar-benar lahir dari pengalaman yang sungguh secara pribadi atas perbuatan Allah. Kita menyadari segala ciptaan dan segala yang ada di dalam dunia ini. Dan bahkan hidup kita, bahkan diri kita sendiri. Memuji Tuhan pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Seperti bernyanyi, berdoa, bersaksi, memberikan persembahan ucapan syukur. Dan juga bentuk-bentuk karya dan perbuatan-perbuatan apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda memuji Tuhan. Bukan hanya ketika kita senang atau mendapat berkat, atau kita mungkin mendapat rezeki, atau lulus, atau memperoleh dapat diterima kerja, puji Tuhan. Atau mungkin karena kita sudah mendapat berkat. Tetapi dalam keadaan suatu apapun, itu mengingatkan kita, pujilah Tuhan. Karena apa? Tuhan yang mengatur dan menentukan hidup kita.
Yang ketiga, memuji Tuhan dengan berbagai alat musik seperti sangkakala, gambus, kecapi, seruling, dan lain-lain. Itu pertanda di dalam ayat 4 dan 5 itu. Alat-alat musik, baik alat tradisional maupun modern, maupun yang diciptakan dengan segala bentuk sarana prasarana musik, merupakan karya yang diberikan Tuhan kepada manusia itu melalui karya manusia untuk memuji Tuhan. Semua alat-alat musik dijadikan untuk memuji Allah. Apa yang kita temukan dengan jenis-jenis musik dari perjanjian lama yang kita lihat sampai sekarang, musik muatan lokal dari setiap suku, setiap bangsa itu bukan kita pergunakan. Bukan hanya sebagai alat hiburan atau hanya kebutuhan entertainment, tetapi juga adalah menjadi alat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bagi orang Batak misalnya, dulu kalau gondang Sabagunan itu gendang dan perangkatnya dianggap mungkin hanya pemujaan kepada dewa dan roh-roh dan ilah nenek moyang. Atau leluhur kita yang disebut mungkin kepada Opung Mula Jadi Nabolon. Tetapi setelah kekristenan hadir di tanah Batak, gendang atau gondang itu dipakai untuk memuji Tuhan dan menjadi alat menyambut dan pujian di ibadah dan gereja. Dan menjadi alat kerohanian untuk memuji hingga saat ini, baik di kota-kota besar, baik di gereja kita, dan bahkan bukan hanya laki-laki, juga anak-anak, juga perempuan bisa menyanyikan dan bisa melakukan alat-alat musik tradisional. Demikian juga halnya kita lihat dan perkembangan gitar. Awalnya banyak orang terkesan negatif mendengar lagu gitar itu hanya lagu-lagu di lapo, lagu-lagu di kedai, atau lagu-lagu hanya di tempat-tempat hiburan. Tetapi sekarang kita lihat bahwa gitaris-gitaris terkenal dan gitaris daripada pemuda-pemudi kita gereja bernyanyi tidak hanya menjadi tempat di kedai, tetapi sudah menjadi alat musik yang dapat digunakan memuji Tuhan dan berbagai secara acara gereja, baik kaum muda, baik kaum tua, baik perempuan dan siapapun. Demikian alat musik yang lain yang dimiliki oleh kita setiap suku, setiap daerah yang ada di dunia ini dapat memuji Tuhan. Maka kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki banyak cara memuji Tuhan. Dengan semua alat-alat musik, semua budaya kita, semua karya manusia itu menjadi pujian, menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, nyanyian yang baru bagi Tuhan adalah sikap, perilaku, kehidupan, pekerjaan kita, karya kita. Itu adalah menjadi suara-suara yang harmonis. Itu menjadi nyanyian pujian yang baik. Bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan karya dan pikiran kita. Sehingga kita di dalam tahun kesehatian ini, hendaklah kita sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan dan pujian yang sia-sia. Karena itu hendaklah hidup kita bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Memuji Tuhan, memuliakan Allah, supaya segala makhluk memuji Tuhan. Maka Allah yang hadir dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, nyanyian baru yang kita berikan kepada Tuhan adalah nyanyian dari kehidupan kita. Bukan hanya suara-suara merdu, bukan hanya suara-suara yang indah, bukan hanya kata-kata yang tersusun rapi, tetapi pengakuan terima kasih kita adalah dengan sikap, perilaku, dan pekerjaan dan kegiatan kita masing-masing di dalam fungsi peranan kita masing-masing di mana kita berada. Karena itu saudara-saudara, kita mulai memuji dan memuliakan Tuhan dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil, dan sekarang juga hubungan yang baik secara vertikal terhadap Tuhan, hubungan horizontal yang baik terhadap sesama, maka kita menjadi alat pujian, alat nyanyian yang baru, yaitu dengan hubungan yang baik kepada siapapun. Karena itu apapun agama kita, siapapun kita memuji dan memuliakan Allah. Maka puji-pujian kita adalah apa yang kita lakukan yang baik kepada semua makhluk ciptaan.
kepada ciptaan Tuhan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Maka nats ini mengajak kita supaya seluruh yang bernapas memuji Tuhan, baik manusia maupun ciptaan, turut memuji Tuhan, memuji dan memuliakan Allah, supaya ciptaan itu menunjukkan kemuliaan Allah, yaitu memberi kehidupan kepada dunia, kepada manusia, kepada ciptaan. Marilah kita memelihara, merawat ciptaan dengan budaya kita masing-masing, dan sekaligus itulah menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami dan mengingatkan kami supaya segala makhluk memuji dan memuliakan Tuhan, karena hidup kami adalah milik Tuhan dan pemberian Tuhan, dan ciptaan Tuhan adalah bahagian daripada kehidupan kami, supaya kami juga merawat dan memelihara ciptaan Tuhan. Dan itu adalah bahagian kehidupan yang juga memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di situ kami nyatakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk yang memberi kehidupan. Biarlah kami memuji dan memuliakan Tuhan dengan semua karya, budaya, pekerjaan kami menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, supaya hidup kami menjadi pujian dan memuliakan Tuhan, menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, Tuhan bersama dengan kita. Jangan lupa prokes. Amin.